Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, scene berganti ke kelompok Sioyan. Sioyan mengambil peta dasar laut di tangannya. Di lokasi rute peta menunjukkan adanya beberapa ras lain yang ada di dasar laut. Tetapi saat ini Sioyan tidak menemukan keberadaan kehidupan. Seperti yang ditandai pada peta, seluas mata memandang hanya ada reruntuhan yang tersisa. Apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka? Apakah mereka semua dibantai oleh monster darah, ucap Siozan. Saat Sioyan melihat pemandangan ini, dia menghela nafas panjang lalu berkata, "Menurut dugaan saya penyebab kejadian ini memang ulah monster-monster darah," ucap Sioyan. "Sioyan, apakah Anda tahu asal-usul monster darah ini?" tanya Siozan. "Monster-monster darah ini berasal dari alam Dewa Darah. Mereka merupakan anggota Dewa Darah yang terlemah. Di alam Dewa Darah merupakan penghinaan jika ada salah satu anggota mereka tidak memiliki kekuatan Daoxian. Oleh itu setelah terjadinya bencana kuno mereka dibiarkan berada di benua ini," ucap Sioyan. Saat mendengar kata-kata Sioyan, seluruh kelompok menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka jika monster-monster darah ini merupakan anggota dari alam Dewa Darah yang terlemah. "Sioyan, seberapa besar peluang kita untuk bisa menang dalam pertempuran ini?" tanya Nan Erming dengan ekspresi serius di wajahnya. "Kekuatan Raja Dewa Darah berada di tingkat Daoxian, selain itu masih ada 4 dari 7 jenderal Dewa Darah yang masih hidup. Saya rasa tingkat kemenangan kita 50%, ucap Sioyan, itu sudah cukup untuk saya bersemangat. Saya yakin bahwa kita mampu menghancurkan monster-monster darah, ucap Siozan. Pertempuran ini adalah pertarungan yang pahit, jika kita menang sama halnya akan melepaskan penderitaan banyak kehidupan yang ada di lautan emas ini, ucap Sioyan. Semua orang mengangguk, keinginan mereka untuk menghancurkan monster-monster darah semakin besar. Saat ini kelompok Sioyan sudah mendekati reruntuhan kuno. Ekspresi Sioyan berangsur-angsur menjadi serius dan mengeluarkan penguasa Suan saat berkata, "Pertarungan ini adalah awal dari perdamaian benua ini. Jika kita kalah dalam pertarungan maka benua ini akan hancur. Sekarang pertarungan ini bukan demi diri kita sendiri, melainkan kita memikul tanggung jawab besar atas keselamatan saudara kita. Oleh karena itu kita harus menang dalam pertempuran ini apapun caranya," ucap Sioyan dengan nada tegas. Ucapan Sioyan membangkitkan semangat seluruh kelompok. Pada saat yang sama Sioyan bergegas ke arah reruntuhan. Seluruh kelompok mengikuti Sioyan dari belakang. Tiba-tiba Sioyan berhenti saat persepsinya merasakan aura yang sangat kuat. "Musuh telah tiba, kalian semua bersiap-siap untuk bertarung," ucap Sioyan. Seluruh kelompok Sioyan mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Keheningan ini berlanjut sesaat sebelum tiba-tiba terungkap 4 sosok muncul tepat di depan Sioyan. Itu adalah 4 jenderal Dewa Darah dari 7 lainnya. Namun 3 di antara lainnya sudah mati dibunuh Sioyan. Jenderal Dewa Darah pertama itu berkata, "Saya tidak menyangka bahwa ketiga jenderal darah dibunuh oleh manusia rendahan. Saya sebelumnya menduga bahwa yang membunuh ketiga jenderal Dewa Darah adalah suku naga," ucap jenderal Dewa pertama. "Saya tidak tahu bagaimana manusia ini bisa memasuki lautan emas meskipun dia bukan Daoxian. Namun dengan bisa membunuh tinggal jenderal Dewa Darah kita itu sudah menunjukkan bahwa dia memiliki sedikit kemampuan," ucap jenderal Dewa Darah kedua. Jenderal Dewa Darah ketiga dan keempat bunuh manusia yang memimpin itu secepat mungkin, teriak jenderal Dewa Darah pertama. Setelah teriakan jatuh, jenderal keempat mengawali serangan dengan menembak kejam ke arah Sioyan. Cakar tajam melesat dengan kecepatan seperti kilat. Sioyan melihat serangan datang, dia masih tidak panik. Meskipun kekuatan mereka berada pada Dodi Bintang 9 puncak, itu bukan sesuatu yang sulit bagi Sioyan. Dengan ekspresi acuh tak acuh tangan Sioyan berkedip. Lotus api muncul di tangannya saat dilemparkan langsung ke arah cakar tajam. Dalam prosesnya lotus api membengkak dan meledak saat menyentuh cakar tajam. "Mati!" teriak Sioyan, suara ledakan menyebar di seluruh reruntuhan. Tangan jenderal Dewa Darah keempat patah dengan posisi hangus karena bentrokan ini.
Dia mengerang kesakitan, sebelum ketiga jenderal darah bisa bereaksi. Sosok Xiaoyan menghilang dari tempatnya dan menebas kepala jenderal keempat dengan penguasa Suan. Lubang dalam tercipta setelah serangan kedua Xiaoyan dilepaskan. Bahkan Xiaoyan tidak repot-repot untuk melihat apakah dia sudah mati atau tidak. Hanya setelah debu berangsur-angsur menghilang semua orang bisa melihat bahwa jenderal dewa keempat sudah tidak memiliki kehidupan. Mata ketiga dewa darah mulai dipenuhi dengan jejak ketakutan. Kalian semuanya harus berhati-hati dengan manusia ini. Kekuatan manusia itu tidak seperti yang ada di permukaan, ucap Jenderal Dewa Darah pertama. Jenderal pertama, apa yang harus dilakukan untuk membunuh manusia ini? Kita harus menyatukan kekuatan untuk membunuh manusia ini secepat mungkin, ucap Jenderal Dewa Darah pertama. Xiaoyan menoleh ke kelompoknya lalu berkata, kalian semua bunuh pasukan monster darah. Saya akan melawan ketiga jenderal Dewa Darah, ucap Xiaoyan. Setelah kata-kata Xiaoyan jatuh, dia melesat ke arah ketiga jenderal Dewa Darah. Ketika jenderal yang melihat ini mereka mendengus dingin. Manusia, saya akui bahwa kekuatan Anda sangat hebat. Namun dengan berani datang ke reruntuhan ini, itu sama halnya dengan mengantar nyawa Anda, ucap Jenderal Dewa Darah pertama. Saya di sini tidak untuk mengantarkan nyawa, tetapi untuk membalaskan semua nyawa semua orang yang kalian bunuh, ucap Xiaoyan dengan niat membunuh yang kuat. Setelah kata-katanya jatuh, armor roh menutupi tubuh Yang dan tangan kanannya berkedip saat penguasa Suan muncul. Kali ini Xiaoyan bertarung dengan seluruh kekuatannya untuk membunuh mereka dengan cepat. Tanpa menunggu apa-apa lagi Xiaoyan mengaktifkan 10.000 langkah ke batasnya. Dengan kecepatan seperti cahaya tubuh Xiaoyan sudah berada di samping Jenderal Dewa Darah ketiga. Kedua jenderal yang melihat ini berteriak dengan keras. Mereka ingin bergegas tapi sudah terlambat untuk bergerak. Jenderal ketiga merasakan hawa dingin di punggungnya. Dengan ayunan kuat penguasa Suan api memukul tubuh Jenderal Dewa Darah ketiga dengan sangat keras. Tubuh jenderal ketiga terbang hingga ratusan meter sebelum akhirnya menabrak reruntuhan. Armor darah yang dipakai oleh jenderal ketiga hancur oleh serangan kuat Xiaoyan. Darah segar menetes dari mulutnya, kedua jenderal darah tidak ingin mengulangi kesalahannya lagi saat dengan cepat menuju jenderal ketiga. Tetapi bagaimana mungkin Xiaoyan membiarkan melewatkan kesempatan ini? Sayap tulang muncul di punggungnya dan 10.000 langkah dilepaskan. Kecepatan yang ditampilkan Xiaoyan jauh lebih cepat dari yang mereka miliki. Kedua jenderal yang sedang bergegas terkejut saat melihat ini. Bagaimana mungkin manusia ini memiliki kecepatan seperti itu, ucap Jenderal Dewa Darah pertama. Jenderal Dewa Darah yang ketiga yang terluka tidak mampu menghindari malapetaka yang mendatanginya, wajahnya dipenuhi dengan ketakutan, dia berteriak dengan keras, Jenderal pertama selamatkan saya, teriak Jenderal Dewa Darah ketiga. Setelah kata-katanya jatuh, sosok Xiaoyan sudah berada di depan Jenderal Dewa Darah ketiga. Di kehidupan selanjutnya saya harap Anda tidak melakukan kesalahan yang sama, ucap Xiaoyan saat penguasa Suan dengan keras membentur kepala Jenderal D. Ketiga, di bawah serangan penguasa Suan kepala Jenderal Dewa dari ketiga meledak menjadi kabut darah. Manusia bajingan, teriak Jenderal Dewa Darah pertama dan kedua. Mereka berdua mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Xiaoyan hanya membalikkan tubuhnya dan melangkah satu demi satu ke arah keduanya. Apakah Anda ingin mengeluarkan teknik bertarung terkuat milik kalian? Saya ingin melihat apakah teknik Anda yang kuat atau milik saya yang terkuat, ucap Xiaoyan saat api surgawi meletus dari tubuhnya. Api surgawi membentuk naga yang sangat besar dan itu berputar-putar di tubuh Xiaoyan. Sumber keabadian terus-menerus memasuki naga api. Jenderal Dewan Darah kedua mengeluarkan kapak tajam. Kapak mengembun dan berubah menjadi anjing merah besar. Sedangkan jenderal pertama mengangkat pedang berat. Itu mengembun dengan cepat saat bilah merah terkondensasi menjadi serigala besar. Momentum yang kuat terpancar dari serigala besar, pada saat yang sama naga api yang berputar-putar di tubuh Xiaoyan membumbung tinggi. Tangan Xiaoyan membentuk segel dan naga api terkondensasi membentuk ribuan penguasa Suan. Xiaoyan berdiri di tengah-tengah lautan api, ribuan bayangan penguasa Suan melayang-layang di atas kepala Xiaoyan. Anjing merah dan serigala merah bertabrakan dengan ribuan penguasa Suan.
Seluruh lautan emas bergetar hebat di bawah bentrokan teknik bertarung ini. Fluktuasi energi terus menyebar hingga ratusan kilometer. Di bawah serangan yang kuat penguasa Suan mulai retak. Jenderal Darah yang melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat suara ledakan terdengar, bayangan penguasa Suan akhirnya meledak setelah bentrokan dengan dua teknik keterampilan bertarung. Tetapi pada saat berikutnya bayangan penguasa Suan melesat ke arah serangan Jenderal Dewa Darah pertama dan kedua. Bajingan, siapa sebenarnya manusia ini? Bagaimana mungkin Dodi Bintang 9 Puncak memiliki kekuatan yang begitu kuat, teriak Jenderal Dewa Darah pertama. Melihat ini dua Jenderal Dewa Darah mundur dengan cepat. Namun sebelum mereka bisa bereaksi mereka mendapati bahwa tubuh mereka tidak dapat digerakkan. Krisis yang kuat melanda kedua Jenderal Dewa Darah. Sosok Sioyan yang menggantung di udara membentuk panah teratai api. Dengan kecepatan seperti hantu kedua anak panah teratai api menembus kepala Jenderal pertama dan kedua. Setelah kematian kedua Jenderal Dewa Darah, Sioyan mengulurkan tangannya dan meraih dua kristal darah. Pada saat yang sama sosok dengan rambut berwarna putih dengan aura agung muncul di depan Sioyan. Sioyan merasakan tekanan kuat saat sosok ini datang. Akhirnya Anda tidak bisa bersembunyi dan menonton lebih lama lagi, ucap Sioyan. Di bawah paksaan Daosian, Sioyan sama sekali tidak merasa takut. Dia sudah menyiapkan diri untuk melakukan pertarungan hidup dan mati. Saya akui Anda memiliki kemampuan, ini adalah pertama kalinya saya turun tangan untuk melawan musuh. Saya tidak menyangka dunia tingkat rendah seperti ini benar-benar membangkitkan manusia seperti Anda, ucap Kaisar Darah. Sioyan sangat dingin dan wajahnya tidak memiliki banyak ekspresi. Dia tidak menjawab perkataan Kaisar Darah. Sebagai gantinya api surgawi meletus dari tubuh Sioyan. Dan ribuan bayangan penguasa Suan menuju ke arah Kaisar Darah. Kaisar Darah mendengus dingin melihat Sioyan meluncurkan serangan. Dia menciptakan ribuan tangan dan dengan mudahnya meraih penguasa Suan yang melesat ke arahnya. Tangan layu berwarna darah itu terus-menerus melambai dan ribuan bayangan penguasa Suan hilang tanpa jejak. Manusia dengan kekuatan bintang 9 puncak sangat berani melawan Daosian. Ini adalah lelucon terbesar bagi saya, ucap Kaisar Darah. Pada saat yang sama momentum kuat keluar dari tubuhnya. Di bawah paksaan itu tubuh Sioyan terasa sangat berat seolah puluhan gunung sedang menimpa tubuhnya. Tekanan ini membuat Sioyan mengeram, dia tidak menyangka momentum yang dilepaskan oleh Daosian sangat menakutkan. 1000 tangan melayang ke arah tempat Sioyan berdiri, surga menciptakan langit, teriak Sioyan. Telapak tangan sidik jari dan wajah kuno menuju ke arah ribuan tangan darah. 1000 tangan darah ditembakkan langsung ke arah surga menciptakan langit Sioyan. Teknik wajah kuno yang selama ini mampu menelan objek apapun dan menyemburkan apapun kini pecah menjadi fragmen-fragmen kecil ketika menerima serangan Kaisar Darah. Dengan kemampuan seperti ini Anda ingin bersaing dengan Kaisar ini? Sungguh manusia yang tidak tahu ketinggian langit dan luasnya bumi, ucap Kaisar Darah dengan tersenyum dingin. Golok di tangan Kaisar Darah memancarkan cahaya merah yang sangat cemerlang. Dengan lambaian tangan cahaya merah menuju ke arah Sioyan. Api surgawi melonjak pada penguasa Suan, setelah itu Sioyan mengangkat tangan kirinya dengan paksa. Cahaya 5 warna terus-menerus berkedip pada tangan kirinya. Itu adalah roh api yang membungkus penguasa Suan dan membuat penguasa Suan menjadi sangat transparan. Sioyan mengangkat penguasa Suan yang dipadukan dengan api surgawi di dalamnya. Itu membesar dan membesar sebelum akhirnya jatuh menabrak bola cahaya merah yang dipenuhi kekuatan penghancur. Kekuatan yang terpancar dari bola cahaya merah itu sangat mengerikan. Bahkan Sioyan merasa akan hancur jika menyentuh bola cahaya merah itu. Ledakan yang dahsyat membuat keduanya mundur beberapa langkah. Sedikit angin yang tersisa bahkan merobohkan bangunan-bangunan kuno di sekitar. Sioyan menstabilkan tubuhnya dengan mulut sedikit terengah-engah. Jelas dia menggunakan kekuatan puncaknya untuk bisa menghancurkan bola cahaya merah itu. Namun Sioyan adalah pelindung dari benua Dodi ini, dia mengerang dan menyerap sumber keabadian yang terkandung dari alam. Sioyan mendengus dingin saat api di tangan kanannya sekali lagi muncul. Itu membentuk menjadi busur api, roh hantu dibungkus oleh kekuatan benua dan itu mengembun menjadi anak panah transparan.
Panah suci teratai api hancurkan, teriak Xiaoyan dengan suara dalam. Saat busur dilepaskan, momentum yang kuat mengaduk lautan emas sehingga menciptakan arus yang kuat. Di bawah serangan panah suci, tubuh Kaisar Darah merasakan rasa krisis yang sangat kuat. Jari darah Ventian, teriak Kaisar Darah, jari terkondensasi menjadi sinar cahaya merah dan melesat ke arah anak panah yang dilepaskan oleh Xiaoyan. Setelah itu dia berteriak lagi saat mengaktifkan telapak darah Ventian. Jari telunjuk darah bertabrakan dengan panah suci teratai api dan disusul oleh telapak tangan darah. Bahkan Kaisar Darah secara langsung menunjukkan dua teknik bertarung untuk menghancurkan serangan Xiaoyan. Panah suci teratai api dan dua teknik bertarung yang dilepaskan oleh Kaisar Darah bertabrakan. Merasakan kekuatan yang besar dari Kaisar Darah membuat ekspresi Xiaoyan sedikit tenggelam. Panah suci yang tercipta oleh api surgawi, roh hantu dan kekuatan benua sama sekali tidak bisa mengancam Kaisar Darah. Itu benar-benar hancur oleh kedua teknik yang dilepaskan oleh Kaisar Darah. Manusia, saya Kaisar Darah Daosian mengakui kekuatan dan keberanian yang Anda miliki. Anda satu-satunya orang yang menjadi lawan saya dengan kekuatan di bawah Daosian. Jika Anda menjadi Daosian, saya takut bahkan saya tidak akan cocok dengan Anda. Namun sayangnya kekuatan Anda hanya Dodi bintang 9. Dan saya tidak akan membiarkan ancaman terbesar seperti Anda hidup di benua ini. Sekarang saya akan memberitahu Anda bahwa jarak antara Daosian dan Dodi bintang 9 sangatlah jauh. Ucap Kaisar Darah, setelah katanya jatuh kedua tangan Kaisar Darah terangkat. Itu seolah-olah bayangan kedua tangan muncul dari kedua tangan Kaisar Darah. Hal yang mengejutkan bahwa kedua tangan darah itu menjadi lebih nyata ketika membesar. Kedua tangan itu beralih ke arah Xiaoyan dan melesat dengan kecepatan yang mengerikan. Xiaoyan merasakan kekuatan yang dahsyat menimpa tubuhnya. Darah menetes dari sudut mulutnya, dia segera mengeluarkan seluruh kekuatan untuk menghindari serangan ini. Apakah Anda pikir bisa menghindari serangan saya, ucap Kaisar Darah. Tangan darah mencengkram leher Xiaoyan dan satu tangan darah lainnya menembus perut Xiaoyan. Pertahanan kuat yang dimiliki Xiaoyan bahkan hancur di bawah kekuatan tangan darah ini. Api surgawi segera melilit tubuh Xiaoyan dan melepaskan tubuhnya dari cengkraman tangan darah. Xiaoyan terjatuh di tanah dengan cara yang sangat menyedihkan, dan lubang seukuran telapak tangan muncul di perut Xiaoyan. Bajingan, kekuatan Daosian benar-benar sangat kuat. Apakah tidak ada cara untuk melawan keberadaan Daosian, gumam Xiaoyan? Terima kasih udah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.